pertanyaan dari Yuda. Mau tanya, awal pertama Magic kan terkait dengan dunia sihir, wizard. Bagaimana sejarahnya bisa berubah jadi sulap? Memang benar, makanya disebut sulap itu adalah profesi kedua tertua di dunia setelah prostitusi. Ya, profesi ya, arti profesi itu adalah kita melakukan pekerjaan itu dan kita mendapatkan imbalan. Ya, itu profesi. Jadi profesi kedua tertua di dunia itu adalah pesulap, bukan sulapnya, pesulap setelah prostitusi. Kalau mau tahu sejarahnya ini, itu sebenarnya bisa dibaca di Tarbel, ya, di buku Tarbel. Jadi buku Tarbel itu menceritakan dengan komplit sekali bagaimana perjalanan sulap, sihir menjadi sulap. Nah, kita mengakui sihir itu menjadi sulap sejak Robert Houdin membuat sebuah buku yang membongkar rahasia para penyihir. Buku Robert Houdin ini berbahasa Prancis, kalau nggak salah aku, berbahasa Prancis. Dan ada satu buku dan dianggap sebagai buku sulap pertama berbahasa Inggris. Judulnya Discovery of Witchcraft. Ya, itu juga isi buku itu membongkar rahasia-rahasia para penyihir-penyihir zaman dulu. Karena Robert Houdin yang menulis buku yang membongkar rahasia tentang penyihir-penyihir itu, makanya kan dianggap sebagai bapak sulap modern, atau kalau istilah dulunya sebagai bapak sihir modern. Disitulah perubahan dari sihir menjadi sulap. Jadi sebenarnya bukan perubahan dari sihir, semuanya dari awal itu memang sudah sulap. Tapi memang karena dilakukan oleh para penyihir yang mengklaim diri sebagai penyihir, makanya kita sebut itu sihir. Di dalam sulap sendiri sekarang, setelah kelahiran sulap modern, mereka itu kita sebut dengan sarlatan. Jadi kalau kita ngomongin tentang paranormal yang ada sekarang, orang-orang yang mengklaim diri sebagai yang mempunyai kemampuan, itu kita sebut sebagai sarlatan. Membongkar sulap sendiri itu kan adalah suatu keharusan. Membongkar rahasia sulap itu adalah sebuah keharusan untuk orang-orang yang ingin belajar sulap. Kita nggak akan pernah bisa tahu sulap yang sekarang ini kalau kemarin itu nggak dibongkar oleh Robert Houdin. Kemudian ke belakang, ke ujung-ujungnya itu malah Houdini, ya, kita kenal Houdini. Houdini juga pekerjaannya adalah membongkar membongkar semua pekerjaan yang dilakukan oleh para sarlatan itu. Pesulap sendiri membongkar rahasia sulap untuk publik. Tapi yang dibongkarnya mereka bukan pesulapnya, tapi sarlatannya yang mereka bongkar. Padahal kan itu kerjanya sama, yang dilakukan sama gitu. Tapi karena klaim yang mau dirusak, yang mau dihancurkan, yang mau dibangking istilahnya. Terus kalau aku buka sekolah sulap, kan tentunya aku harus membongkar semua, ya, Jane Eugene Robert Houdin, ya, itu nama lengkapnya, The Banker. Nah, jadi kalau aku buka toko sulap, misalnya, kan aku harus membongkar metode itu ke pembeliku. Dan toko sulap kan tidak peduli apakah si pembeli ini datang hanya untuk membeli alat untuk tahu rahasia, habis itu dia nggak jadi pesulap, atau dia cuma menjadi kolektor, atau memang dia hanya mau tahu ini loh, oh gitu rahasianya, udah selesai. Dan ada orang yang bersedia mengeluarkan uang hanya untuk tahu rahasia sulap. Tempat pertama kali yang mereka datangi untuk mengetahui rahasia sulap adalah zaman dulu itu ya toko sulap. Kalau sekarang ya online. Misalnya aku tidak tertarik untuk belajar sulap sama sekali, tapi aku pengen tahu rahasia sebuah sulapan yang aku lihat. Ya, cara pertamanya kalau aku punya uang, ya aku beli alatnya. Oh, begitu cara mainnya, udah selesai. Dan itu kan tidak salah gitu. Tapi justru karena awalnya juga orang tertarik untuk menjadi pesulap karena ingin tahu bagaimana itu bisa dilakukan, bagaimana kok bisa aku tertipu, terus dia cari alatnya itu misalnya, terus dia beli, dia pelajari, dan setelah dia sadar, oh ternyata begini caraku tertipu, luar biasa ini. Nah akhirnya karena itu dia malah tertarik untuk belajar sulap. Muncullah pesulap yang baru. Jadi masalah bongkar-bongkar rahasia sulap itu sebenarnya bukan hal yang
yang tabu sebenarnya gitu. Justru kan dengan pembongkaran sulap itu juga malah membuat sulap itu semakin berkembang sebenarnya. Tapi bukan juga itu positif ya. Tergantung dari mana kita memandangnya sih sebenarnya. Maksudnya peduli apa nih, Win? Dalam sejarahnya kata magic diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai as-sihir atau sihir yang artinya sama, tapi di Indonesia sulap atau sihir memiliki arti berbeda. Mengapa di Indo ada pemisahan kata, Dok? Mungkin aku agak ralat dikit ini ya, Master Yuda. Pesulap itu pesulap ya, bukan penyihir ya. Pesulap itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Itu di surah Al-Hajj. Nanti kamu baca itu, di situ ada disebutkan kata pesulap. Ya. Jadi kalau kenapa di Indonesia dibedakan sihir dengan sulap? Oke. Sebenarnya a magician is an actor who plays a role as magician. Nah, kalau itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pesulap itu adalah aktor yang berperan sebagai pesulap. Bingung kan kita itu? Bingung kita untuk mengartikan kalimat itu. Tapi kalau kita terjemahkan menjadi pesulap itu adalah seorang aktor yang berperan sebagai penyihir. Nah, baru kita, maksudnya aku sebagai pesulap ini harus berperan sebagai penyihir. Tapi kalau kita terjemahkan, kalau tidak ada perbedaan antara sulap dengan sihir, maka kita akan terjemahkan kalimat dari Robert Houdin, pesulap adalah aktor yang berperan sebagai pesulap. Bingung deh kita. Jadi membedakan kata itu lebih ke arah untuk supaya kita mendapatkan pengertian. Apa bedanya payudara sama tetek? Gitu. Tapi kalau kita ngomong tetek itu kesannya kasar, kita ngomong payudara itu halus, kira-kira gitu. Jadi memang harus ada kata-kata yang untuk membedakan pemahaman kita terhadap apa yang sedang kita bicarakan gitu. Menurutku itu sih. Tapi perlu ada kata sihir, sulap gitu. Malah kalau awalnya dulu di Indonesia bukan sulap sebenarnya, sunglap. Itu ada Persatuan Pesunglap Indonesia, bukan sulap ya. Dan aku nggak tahu sejak kapan sunglap menjadi sulap. Kalau buku-buku dulu sulap itu ditulis sunglap. Kalau ngeflash juga masuk kategori bongkar sulap. Ngeflash itu juga kategori yang membongkar rahasia sulap, dan itu yang paling parah sebenarnya dalam kerangka membongkar rahasia sulap. Niat tidak membongkar malah membongkar gitu. Kalau memang niatnya membongkar terus rahasia terbongkar, ya itu tujuannya kan. Tapi yang jadi masalah lagi adalah orang-orang yang istilahnya anti bongkar-bongkar rahasia sulap di YouTube, di sosial media, malah justru dia sendiri yang sering membongkar rahasia sulap itu ketika dia sedang bermain. Nah, itu yang paling kacau sebenarnya. Aku penjual toko sulap, aku penjual alat sulap, terus aku bongkar rahasianya dan aku dapat imbalan dari situ, ya it's okay gitu. Tapi aku teriak aku anti bongkar rahasia sulap, tapi justru aku sendiri yang membongkar sulap itu nggak, sama aku nggak masuk akal itu. Dok, biar brewok gimana dok? Semua obat penumbuh udah hasil. Itu faktor keturunan sih. Kalau aku kan masih keturunan monyet, jadi ini masih sisa-sisa nih. Artinya evolusiku belum selesai sebenarnya. Kalau orang yang tidak berkumis, tidak berjenggot itu kan berarti evolusinya sudah selesai. Jadi kalau memang bukan keturunan monyet, mau diapain juga nggak akan bakal numbuh. Gitu. Tapi di sini udah agak mulai selesai nih evolusinya, sudah mulai habis. Ada tuh yang pernah pakai obat, jadi setiap pagi dia oles tuh obat penumbuh kumis, jenggot tiap pagi. Udah sebulan kemudian di sininya nggak ada yang numbuh, malah yang numbuh di sini malah di ujung jarinya malah numbuh karena sering dipakai ngoles.